Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas syahwatil khafiyati wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inkhitatu minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwat yang tersamar, yakni syahwat yang halus. Dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari hikmah yang tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pasal ini Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam kasanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat, dan himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Selanjutnya syahwat secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Selanjutnya himmah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu. Misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang yang beriman haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tuntunan Al-Quran.
Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja. Lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu ibadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi. Sebab kewajiban seseorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan sesuatu kewajiban dalam agamamu. Juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah menundukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha, yakni makom tajrid, apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingin dan bersandar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti akan sampai kepadamu. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita benar-benar ikhlas dan ridho dengan makom yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin.